pelakon. Allah bukan cemburu, tapi kita kecewa. Allah berikan kecantikan kepada mereka, tapi kecantikan mereka itu mereka gunakan untuk membuat pemuda-pemuda kita hanyut dalam khayal. Menghayal, nggak sini, terbuka sini, sebelah. Kalau menyanyi, kalau ada nyanyinya saja tidak melompat-lompat, berunta-unta pula. Ketika yang seksi tadi itu kan tadi situ melompat-lompat begitu, macam mana keadaannya? Tuh kejar-kejar mereka, membuat orang jadi lengah dan leleh. Sayyidina Umar. Jadi pada saat Allahu Akbar, tengah orang ramai, aku pemimpin yang tertinggi. Sahabat-sahabat Nabi saja berkira sangat kalau pada itu berbuat kejanggalan dengan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar yang senantiasa mengatakan izinkan saya untuk memancungkan kepalanya. Itu sebelum jadi khalifah. Bagaimana? Makanya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sangat risau dan takut betul kalau Sayyidina Umar akan menjadi khalifah nanti. Macam mana orang tidak takut? Syaitan saja ketakutan dengan Sayyidina Umar. Syaitan takut Pak Haji. Syaitan pergi ke Syahlam, Sayyidina Umar pergi ke Syahlam. Syaitan tak jadi singgah Syahlam, dia cari tol yang lain. Dia langsung pernah masuk jalan jeluntung keluar daripada Bukit Damansar. Jadi ketemu dengan iblis. Jadi kata iblis, Tan, lo ada di Subang Jaya, mau kemana? Tadi kan ke KLI, kenapa pergi ke Subang? Jadi kata setan mengatakan si Nomad pergi ke KLI. Seperti itu perbuatannya. Setan saja ketakutan. Macam mana dengan sahabat? Istri-istri baginda berbual-bual, cakap santai, relek, ketawa, terbang-bang di hadapan baginda Nabi. Begitu dengar Assalamualaikum daripada semua, semuanya pada lari. Jadi Nabi kita ketawa tergelak, Nabi kita tengok, ketawa macam tu. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar datang marah-marah lagi. Hei sekalian semuanya, istri-istri Rasul tak jaga adab. Takut dengan Umar, tapi tidak takut dengan baginda. Sebab kata mereka, awak ya Umar, garang orangnya. Beda dengan baginda ramah, tamah, lembut dan bijak. Bagaimana kalau seperti Sayyidina Umar akan menjadi khalifah? Masya Allah, dikatakan wa khilafatuhu rahmah. Khilafahnya Sayyidina Umar itu menjadi rahmat kepada rakyat. Yang pada saat ditegur oleh perempuan sejenak beliau menundukkan pandangan. Bukan dijadikan tahanan Isa, bukan dijadikan tahanan Bukit Aman. Isa kan sebutannya dia. Apa kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Asabatil mar'atu akhta'a Umar. Betul apa yang dikatakan oleh wanita tadi itu dan salah apa yang dicadangkan oleh Umar. Yang akhirnya mahar tidak jadi dibatasi. Tetap saja sewenang-wenang dan semau-maunya mereka nak mahar sedikit. Sebab perempuan tadi itu menghujah Sayyidina Umar dengan ayat wa ataitu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan juga dengan khutbah yang pertama yang Sayyidina Umar sampaikan, kalau pada saat aku betul, tolonglah aku, dan kalau pada saat aku serok maka betulkanlah aku. Wa in ra'aitum biya bijajan faqawwimuni. Kalau kalian tengok aku serok bengkok daripada kepemimpinan yang adil, betulkan dan luruskan aku. Langsung salah seorang daripada umat keluarkan jurus katakan, Umar, kalau awak tidak betul serong dan kona kanan kona sini, maka akan aku betulkan seukawimuka bisayfi hada, akan aku luruskan kamu dengan pedangku ini. Oh, kalau ada yang luruskan pedang atau pistol, tengok tak pada waktu berita yang mana yang angkat pistol ke kepala yang sedang bicara kemarin itu? Udah Ji, Ji ketinggalan Ji. Dalam bulan-bulan ini setelah menyampaikan apa kan pidato kan, ada yang tengok, ramai yang tengok. Terus datang tato ases, dia pakai pingat dan pakai apa namanya simbol, maksudnya salah satu daripada yang mengikuti persidangan itu. Ya kalau memang nak tembak saja langsung angkat begitu dulu, daripada ditendang injak sama menteri-menteri pada saat itu. Kesian, itu cari penyakit saja sebenarnya. Nah jadi dengan laki-laki tadi itu saat ketika mengatakan dengan hulusan pedang yang terlunus, in wara'aina bika wijajan, kalau kami tengok ada kecurangan, ketidakadilan daripada Tuan Khalifah, fasauqawimuka bisayfina hada, atau kami akan betulkan kamu dengan pedang kami atau dengan pedang saya ini. Apa kata
dikasih nomor, alhamdulillah, aku seronok su. Coba lain kan didikan Rasul dengan didikan British? Lain didikan Rasul dengan didikan manusia biasa? Jangan, karena di sini berarti British. Nah, lain didikan manusia atau dengan lain dengan didikan baginda dengan didikan Belanda sama saja. Ini am. Wah, ini mesti Malaysia yang masuk tidak ada hubungannya. Memang rata-rata dengan kita didikan penjajah. Itu soal yang tidak boleh kita nafikan. Paling tidak kesan penjajah itu masih ada di negara kita. Undang-undang tentang hal ehwal hukum akad nikah memang itu daripada Islam. Itu pun masih ada peraturan-peraturan. Coba kalau anak berpoligami di negara kita sama dengan Indonesia. Susah Tuan Haji. Kalau tak mendapatkan restu dari Paris yang pertama jangan khayal. Restu macam tu je tak boleh. Memanglah malam waktu sedang baring tidur sama dengan si simbang. Gimana? Hayang. Rasanya nyambang lagi satu. Kalau abang memang punya jodoh macam tu, oke sana jadi. Nah, itu tak cukup. Itu tidak boleh dibawa ke mahkamah. Harus di mahkamah dia bercakap her saja, oke saja. Depan mahkamah, depan sidang, hakim duduk. Macam mana? 1001 pertanyaan ditanyakan. Kenapa nak kawin lagi? Kemampuan, kebijakan, alasannya lebih mendingan tidak kawin bahasa sana. Lebih elok tak payah poligami, satu saja cukup. Ke mahkamah. Jadi terakhir sekali diminta keterangan daripada istri pertama. Kalau kata istri pertama iya, oke, jadi. Kalau kata dia tidak, tak bakalan dapat restu. Itu tidak ada yang mencakup dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3 sampai 4. Ada batasan. Apakah harus izin daripada yang pertama? Kalau harus dengan izin daripada yang pertama, jangan terlalu menghayal jauh. Khayal dekat juga tidak boleh. Tak bakalan ada yang mau mengizinkan suami kami. Sebab kata mereka madu itu pahit. Madu yang mandi itu madu lebah, madu itu pahit. Tak ada yang mau. Kalau mau itu memang betul-betul ahli syurga. Begitu hakikatnya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Itu pun sudah terbaur. Kalau untuk urusan berzina, tak payah permit, tak payah izin, pergi saja ke perbatasan Bukit Kain Hitam. Pergi ke Golok. Pergi ke perbatasan Siam. Dah selesai. Sepatutnya Jakim harus keluarkan izin terlebih dahulu untuk dia berzina di Bukit Kayu Hitam. Dan harus mendapatkan izin daripada istri. Aku setuju suamiku untuk melakukan hubungan di luar nikah. Cop Jakim dan persetujuan daripada majelis agama misalnya. Enggak. Yang halal kita persulit, yang haram begitu mudah berlebihan. Itu hakikat. Jadi tadi saya sebut tadi itu bukan ingin mengarahkan pada sesuatu, tidak ada tujuan dan juga tidak maksud apa-apa. Masya Allah, tabarakallah, didikan daripada Masjid Nabawi tadi itu mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji kupanjatkan kepada Allah yang ada di antara daripada rakyatku yang mampu dan sanggup dan berkenan untuk membetulkan aku dengan pedangnya. Itu jaga sebagai satu nikmat. Akan kubetulkan tuanku dengan pistolku ini. Allahu Akbar. Saya rasa tidak akan berumur ya pada saat itu. Itu dia didikan daripada Sayyidina Umar. Yang itu adalah imbasan daripada kepemimpinan yang adil. Itu baru satu bagian saja yang kita sebut daripada kepemimpinan baginda yang ramah dan bijak. Dari sudut ketawaduan baginda Nabi tadi itu yang melahirkan generasi hebat di kalangan para sahabat.